Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada tetap semangat. Dan Maung Bandung atau Persib Bandung hari ini akan bertorak rencana menuju Madura karena calon lawan ya di pekan ke-11 kalau nggak salah ya. Karena baru 10 kali bermain ya bagi Persib. Ini pertandingan ke-11 yang akan dilakoni menghadapi Madura United di Liga Super Indonesia dan diharapkan Persib bisa mendulang 3 poin. Tapi Madura United tentunya menyimpan juga ambisi untuk bisa mengalahkan Persib karena mereka mendongkrak posisi mereka yang ada di peringkat 13 saat ini. Mereka sudah 5 kali kalah, jadi mereka ingin berusaha untuk bisa menembus 10 besar. Persib setelah kalah dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2 dengan 3-2 ya tentunya ingin melupakan ya kekecewaan yang ada di Singapura itu dan sekarang sudah mereka langsung menuju ke Surabaya, bersiap di Surabaya dan tim asuhan Boyan Hodak ini ya itu mencanangkan tentunya 3 poin penting buat mereka di Liga Super dan ini yang membuat mereka sekarang termotivasi karena kemarin juga Persija setelah menang melawan PSM 29 poin, hanya 4 poin di belakang Borneo pimpinan klasmen. Persib masih 22 sama dengan PSM ya yang bertahan di peringkat keempat. Persib ada di urutan ketiga. Tetapi Persib ini kalau menang, mereka masih menyimpan 2 laga ke depan. Kalau mereka bisa menang ya dalam 2 laga ke depan, itu posisi mereka akan sama seperti Persija 29 poin. Tapi tetap harus mengawasi karena Borneo juga belum pernah kalah dalam 11 pertandingan. Borneo juga masih punya 2 pertandingan sisa. Kalau mereka menang mereka ada 6 poin. Mereka bisa menjauh juga dari kejaran Persija dan juga dengan Persib Bandung. Menariknya dalam pertandingan Desember yang akan datang, pertandingan tunda yang sebenarnya ini terjadi di pekan keempat yang nantinya akan bermain setelah jeda di SEA Games karena semua libur di SEA Games itu. Nanti akan dimulai setelah tanggal 20. Persib itu akan menjamu Borneo. Ya, itu yang menarik. Kita akan tunggu apakah Borneo ini akan tumbang di tangan Persib saat bermain di GBLA. Dan itu menjadi ambisi khusus bagi Persib kalau sudah bisa menghadang Borneo tentunya enak bagi Persib. Nah sekarang fokus ada di Madura United. Ya, belakang jangan lagi buat masalah karena kemarin dengan Lion City ya, sektor belakang itu agak lemah rapuh ya di antara Patricio Matuidi dan Julio Cesar. Memang tidak ada Federico Barba tapi itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu gol-gol dari Lion City Sailors terjadi karena tidak harmonisnya ya, tidak kuatnya, tidak disiplinnya lini belakang perpaduan di 2 bek tengah ini yang bisa terjadi ya. Ini pasti sudah dievaluasi oleh Boyan Hodak sebagai pelatih untuk tidak boleh lagi terulang saat menghadapi Madura United ya. Ada 2 gol pertama, gol ketiga dari Lion City itu bagaimana lemahnya pemain-pemain belakang untuk bisa mengontrol kecepatan pemain-pemain Lion City ya. Dari kemudian Denard Tai yang membuat gol pertama sampai ke Lopez yang membuat gol ketiga ya. Juga gol dari Singapura dengan gol kedua yang sedikit berbau offside menurut saya itu juga memang di belakang juga begitu longgar ya sehingga pemain Singapura Sailors ini bisa menembus ada di kotak penalti dan melakukan tembakan ke gawang Teja Paku Alam. Nah ini tidak lagi harus terulang. Susunan pemain ya semoga Federico Barba sudah bisa bermain. Dan walaupun kita harus kehilangan Adam Alis yang kemarin tidak bermain di Singapura, ya itu menjadi masalah tersendiri bagi Persib Bandung karena Adam Alis adalah salah satu kekuatan, apalagi dia sebagai super sub juga yang bagus kalau dimainkan sejak babak kedua. Di babak pertama kalau dimainkan sejak awal juga oke. Karena kemarin kan tanpa Adam Alis itu Beckham Putra yang kalau salah bermain lebih dulu untuk mendampingi Mark Klok dan juga Tom Hai, ya. Tapi sekarang kita akan tunggu nantinya bagaimana karena Robby Darwish juga tidak bermain, Kakang Rudianto juga tidak bermain. Mereka diangkut oleh Coach Is menuju ke SEA Games di Bangkok, sekarang sudah berada. Nah 2 pemain muda Persib ini ada di sana. Jadi mereka tidak bisa bermain. Tapi tanpa mereka juga saya pikir kedalaman Persib bagus. Kalau bisa dilihat ya, kalau di 2 flank masih ada Eliano Reinders dan Frank Putros yang masih bisa diandalkan. Jadi banyak kalau di tengah itu masih ada Luko ya, Luciano Goycochea yang juga bisa dimainkan ya. Banyaklah pilihan-pilihan yang harus bisa ditetapkan oleh Boyan Hodak sebagai pelatih di saat
Persib akan menghadapi Madura United. Kalau bicara di depan, Andrew Jung juga oke. Julian Barros, ya. Ada Berguinho juga yang bisa bergerak cepat dari sisi kanan, dari sisi flank. Jadi kekuatan ada dengan Sadir Ramdhani, ya, yang juga bisa bermain dari flank dengan bagus. Jadi ini menjadi modal kuat saya pikir bagi Persib Bandung untuk terus tren, karena kalau di Liga Super kan sejak kekalahan dari Persita Tangerang dengan 2-1 itu, kesininya Persib tidak kalah kalau bicara di Liga Super. Jadi semoga tren ini terus berlanjut, karena terakhir sebelum kalah lawan Sailors di Singapura, menang melawan Dewa dengan 1-0 lewat penalti dari Andrew Jung. Nah ini siapa tahu ya Persib bisa meneruskan langkahnya, dan saya kira 3 poin itu adalah menjadi harga mati bagi Persib. Jangan sampai tersandung kembali, ini akan sangat sulit untuk perjalanan ke depan kalau sampai Persib mengalami kekalahan. Karena itu tadi saya bilang, Borneo sudah terlalu jauh di depan, karena mereka juga menyimpan 2 laga yang saya bilang tadi. Dan pasti ketika Borneo akan menghadapan dengan Persib berhadapan nanti di GBLA, mereka akan berusaha habis-habisan paling tidak menahan imbang kalau tidak ingin kalah. Nah Persib juga harus bisa menang, karena hanya dengan kemenangan ini yang terus bisa menjaga asa bagi Persib dalam persaingan perburuan gelar juara di Liga Super. Karena kita tahu bersama Persib adalah juara bertahan, sudah melakukan back to back, dan ini adalah kesempatan ketiga untuk membuat hat-trick. Ya, kesempatan masih panjang tentunya, asal dengan catatan konsisten yang harus dijaga. Ya, oleh Persib Bandung ini dengan konsisten yang baik, ya pertandingan stabil, yang mendapatkan 3 angka lagi, itu masih tetap terjaga untuk pertarungan ke depan. Jadi yang saya bilang seperti berulang-ulang bahwa hanya ada 3 tim yang berpeluang besar menjadi juara, Borneo, Persija, dan Persib Bandung untuk edisi kali ini di Liga 1 yang sekarang sudah menjadi Liga Super. Nah kita akan tunggu perjuangan Persib pada hari Minggu, ya besok, untuk menghadapi Madura United, dan semua tentunya sudah bertekad untuk bisa meraih 3 poin, ya, dan ini penting bagi Tom Hai dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif setelah mereka untuk pertama kali kalah, ya, melawan Lion City, ya, di AFC Champions League 2, ya, dan semoga di Liga Super akan lebih baik lagi. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.